Nah, inilah alat-alatnya yang tadi saya bilang. Pita ukur clear lah ya, pokoknya pita ukur gitu. Dia bisa ada meternya, lalu ada incinya di belakang gitu kan. Ketelitiannya juga macam-macam, ada yang ketelitiannya sampai 1 milimeter, saya nggak tahu gitu ya. Yang jelas senti itu kebaca di sini gitu kan. Lalu ada yang namanya range finder ini kayak ada laser gitulah ya, dia itu, nembak ke sebuah reflektor gitu ya, kayak ada kaca, tek 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 tek, nanti dia akan mengukur jarak dari si laser ke si kaca itu kira-kira berapa gitu. Si range finder ini juga ada di total station gitu ya. Nah, ini teodolit yang tua banget, ini zaman-zaman saya kuliah, ini masih dipakai 10 tahun lalu. Saya nggak tahu tahun kalian ini bakal tetap pakai teodolit atau enggak ya, tapi ini klasik banget sih, udah kayak harus dimuseumkan sebenarnya. Tapi simply dia itu membantu kalian baca sudut sebenarnya, gampang aja. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya ini 30, misalnya di sini itu 90, ini nggak bener sih gambarnya ya, tapi kalian kebayang lah maksud saya, berarti dia itu 60 sudutnya. As simple as that. Nah, lalu setelah teodolit analog ada yang namanya teodolit digital. Simply dibanding kalau di teodolit analog tuh kalian tuh kayak baca sudut di busur derajat gitu loh. Jadi kayak sudutnya tuh wik 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 kayak gitu. Kayak kayak timbangan. Nah, kalau timbangan kan timbangan yang analog tuh dia juga gerak-gerak gitu kan. Kira-kira kayak gitu tuh teodolit analog. Kalau digital dia udah pakai angka gitu kan, angka digital. Nah, lalu naik lagi ke total station. Jadi itu gabungan antara si teodolit digital dengan si range finder. Jadi kita udah bisa tahu jarak, tahu sudut dengan satu alat ini saja. Dan saya rasa ini yang akan selalu kalian temui nanti di lapangan. Nah, indirect measurement gitu ya. Jadi caranya seperti apa sih? Kalau misalnya kita sudah tahu di sini XY-nya berapa, nah untuk ini kita tahu D-nya. Lalu kita tahu azimuthnya. Azimuth itu adalah sudut jurusan ya. Sudut jurusan itu adalah alfa atau azimuth. Jangan pakai per, sama dengan azimuth. Jadi jangan bingung kalau ada yang bilang azimuth, ada yang bilang sudut jurusan, itu sama aja. Nah, caranya adalah kita bisa lihat sebenarnya itu as simple as sebenarnya trigonometri gitu ya. Jadi sebenarnya XP itu apa sih? XP itu adalah X-nya si O, ya kan? Itu O, plus D, ya kan? D, O, P, sin alfa, OP. Kan? Kalau YP-nya seperti apa? Ya sama aja kan? Bukan sama sih, maksudnya mirip gitu ya. Jadi itu adalah si Y-nya si O gitu kan, plus D, OP, ya kan? Cos. Karena sebaliknya gitu kan. Udah deh, jadi kalian bisa tahu YXP dan YP dari si X0, Y0 dan mengetahui jarak si DOP dan sudut jurusan dari katakan utara ke si P gitu ya, dari titik ukurannya di O. Jadi kalian bayangin kalian tuh diriin si teodolit di sini. Gitu ya. Terus ini titik lain. Lalu bisa juga kita nentuin ketinggian. Kalau ketinggian itu biasanya pakai water pass. Nah, ini sama aja. Jadi kalian tahu gitu ya tinggi ini di sini berapa tingginya. Kalian tahu HA seperti dilihat di sini. HB-nya tuh kalian misalnya nggak tahu gitu kan. Nah, kalian diriin lagi sebenarnya alat gitu kan di sini, terus ada sesuatu di belakang gitu ya. Nah, nanti beda tingginya sebenarnya oh nggak salah. Kalian diriin alatnya di sini, sorry. Sorry ya. Jadi itu salah, saya harus hapus biar kalian nggak bingung. Nih ya, ini salah, ini salah. Oke, jadi kalau misalnya dia itu vertikal, dia itu justru alatnya itu di tengah-tengah. Yang kalian dirikan itu adalah si reflektor-reflektornya, jadi ketinggian-ketinggiannya gitu. Jadi intinya apa? Intinya kalian lihat, ini teh tingginya berapa gitu ya. Nah, kalau ini biar sama, dia tuh harus lurus gitu. Nah, ini nggak boleh tinggi-tinggi. Ini kita hapus. Nah, jadi kayak, oh tinggi ini menurut ini adalah 100 gitu ya. Tinggi ini menurut ini adalah katakan 300 gitu.
Artinya ada beda tinggi 200 gitu kan. Tapi 200-nya minus. Jadi gampang aja. Berarti kalau misalnya ini ketinggiannya adalah katakan 500 gitu ya. Plus 200-nya. Kalau ketinggian 500 plus 200 gitu ya, berarti ketinggian di sini adalah 700. Sesimpel itu. Benar-benar sesimpel itu. Jadi pengukuran di lapangan itu nggak ribet sama sekali, tapi konsepnya itu kalian mesti dapat gitu ya. Pokoknya semuanya tuh terkait dengan beda tinggi dan penentuan posisi berdasarkan apa yang sudah ada di belakang gitu ya, apa yang sudah ada kita punya. Sesimpel itu semuanya. Nah,